Iya begini Pak Paul, tadi saya baru nonton di Tamparagi terkait dengan Apalagi. persoalan Galarua ya. Ini bagaimana Pak Paul, apa namanya, perkembangan Galarua? Karena saya melihat dari statement-statement Pak Paul yang kemarin kayaknya sudah bubar jalan ya Pak Paul ya. Apakah tidak bisa ada rekonsiliasi lagi Pak Paul? Karena saya merasa. Loh, ada yang nggak mau, Pak. Bully anti, malah nombok. Ya sekarang dia minta uang jalan karena dia lagi besinya sepi dan kita tambah kerjanya tambah banyak. Akhirnya Bu Lianti bilang, iya Pak, akhirnya kita gaji. Bu Erna kita gaji. hmm, Loh, kita Tanggapan. gaji Pak, kita nggak nyuruh-nyuruh orang cuman kasih titit, suruh senjata titit doang Pak. Kita gaji, Santi Amer digaji, malah saya bilang kasih mobil. Kita punya mobil Pak. Karena saya melihat punggawa-punggawa mereka juga masih banyak ya. Oh, nggak apa-apa, bagus dong. Polisi. Iya. Loh, kalau Seolah-olah. kalian percaya nggak apa-apa, dukung saja. Kenapa 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 pusing? Kalau saya nggak mau nanti soalnya kalau saya sudah dikasih tahu sama Jibril nanti seperti apa hasilnya seperti apa. Kalau udah urusan laporan keuangan itu, jadi sebelum terjadi saya stop dulu sebelum terjadi. Ini pindah, silakan. Iya, selamat malam Pak Selamat Paul. malam Pak Pindah. Iya begini Pak Paul, tadi saya baru nonton di Tamparagi terkait dengan Apalagi. persoalan Galarua ya. Ini bagaimana Pak Paul, apa namanya, perkembangan Galarua? Karena saya melihat dari statement-statement Pak Paul yang kemarin kayaknya sudah bubar jalan ya Pak Paul ya. Apakah tidak bisa ada rekonsiliasi lagi Pak Paul? Karena saya merasa, uh, saya pikir apa, dari tahun 2000 berapa sampai dengan 2023 itu sepertinya seperti solid, tapi kok sudah seperti perpecahan gitu. Kalau saya bisa bilang perpecahan, apakah masih Oh, bisa kalau diselamatkan saya ini? nggak ada perpecahan, kalau saya simple Pak. Pokoknya saya simpel, saya tidak mau ribut, saya tidak mau bertengkar. Pokoknya semua pengumpulan dana di YouTube saya ya harus kasih laporan keuangan dan bank statementnya ke saya. Itu sudah clear. Kalau nggak mau ya nggak usah ribut, nggak usah bertengkar, nggak usah. Persis seperti saya dengan Saifuddin. Nggak mau ya nggak apa-apa, nggak usah. Kita nggak usah ribut. Nggak usah ribut kan, terus ributnya di mana saya? Coba kalau diterusin saya dengan Saifuddin, akhirnya bunuh-bunuhan nggak kayak si Yosua Tewu sama Saifuddin tuh sekarang? Sampai bongkar aib-aib semua, dibongkarin semua satu-satu. Ya kan? Iya, saya merasa kok uang ini seperti jadi permasalahan ya, Kalau Pak. buat saya masalah besar laporan keuangan, bukan uangnya. Laporan keuangan itu masalah besar buat saya. Maha besar. Dari Ya, kasus pertama itu kan kasus Saifuddin Ibrahim ya, itu iya. Pokoknya kalau masalah. nggak mau laporan keuangan, saya nggak ada masalah. Saya kan nggak pernah Ya, masalah kan. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Susahnya di mana coba? Kamu mau situ, kemudian saya bantu carikan dana, saya Fudin. Kalau nggak mau buka, ya saya nggak mau. Terus susahnya di mana? iya, Kan saya gak usah hitung ribut itu, kan? Gak usah ribut kan? saya Mau iya enggak. begini, nggak mau ya sudah jangan. Jadi nggak ada ribut ya. Jadi saya menilai kalau kita melihat rekaman medis ya, kalau misalnya rekam medis, jadi tidak hanya dalam Galarua saja ya nampaknya ya Pak Paul, karena melihat track recordnya permasalahan uang ini, pertama dari Saifuddin Ibrahim, kemudian itu kan Saifuddin Ibrahim, kemudian ada Seki, Kamarudin Simanjuntak, Seki juga siapa namanya tuh, yang orang Manado itu Joshua Tewu ya. Itu kayaknya udah banyak ini gara-gara permasalahan uang ya. Ya Jadi makanya saya nggak pernah Ya, ketipu. sama bini aja bergeger Pak gara-gara duit. Ya makanya makanya saya coba lihat ya, saya Fudin tiap tahun pasti ketipu.
Kenapa saya nggak pernah ketipu di sini? Lo Galarua nggak nipu ya Pak. Dengarkan baik-baik ya. Ini orang-orang, nah ini di framing tadi ya. Saya tidak berkata Galarua nipu. Galarua tidak pernah nipu saya. Ya, nggak ada. Dan saya belum tahu dan tidak ada buktinya. Karena saya tidak bisa membuktikan bahwa Galarua nipu saya. Kenapa? Ya karena laporan keuangannya nggak di saya. Kecuali telepon saya PK, saya ada buktinya, saya bisa ngomong. Nggak ada buktinya, saya nggak bisa apa-apa. Ya pokoknya kamu tidak ada laporan keuangan, ya jangan kita teruskan. Sesimpel itu Pak, nggak usah ribut, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah dibikin gede. Ya kamu jalan sendiri, kalau masyarakat percaya kamu nggak apa-apa jalan. Kan baik kan? Jalanlah dengan caramu. Kalau di sini pokoknya dengan cara saya laporan keuangan. Dan Gitu. begini Pak, tadi saya juga sempat mendengar percakapan dari tim Galarua ya. Katanya sebenarnya mereka itu sendiri boncos Pak, karena uang mereka sendiri yang digunakan itu. Jadi Nah, saldonya benar. sebenarnya Mereka bonyok. Pertanyaannya, kalau mereka bonyok, kenapa mereka nggak bilang sama saya? Saya siap nombokin. Pak karena Suara memang Kebenaran siap nombokin. Ibu Mantu siap nombokin. Karena nggak saya dibuka laporan keuangannya, kita mau nombokin di bagian mananya. saya berpikir memang proyek-proyeknya memang proyek besar ya. Loh, kita siap Ja- nombokin loh Pak. Yang penting laporan keuangannya bawa ke sini, kita siap nombokin berapapun. Jadi Ya, ya, jadi simpelnya intinya simpel Pak. Mereka jangan lebay lah, mau bonyok mau apa. Hanya Damar kasih bonyok nggak? Tanya sama Damaris bonyok nggak? Kemarin itu kasih makan yang aksi damai. Emang duitnya Galarua semua. Damaris nyumbang loh Pak. Kalau kurang ya, sumbang lagi. Damaris saldonya ada 400 juta. saya berpikir seperti ini Pak Paul ya. Ini kan namanya friksi ya. Kalau misalnya Bukan seperti friksi ini, Pak. Bukan friksi Pak. Saya nggak ada friksi Pak. Jangan di framing. Saya nggak mau di framing. oke, Saya tidak ada friksi. Pokoknya laporan keuangan ada. Kamu tidak boleh nombok. Semua yang ada di yayasan saya pengurus nggak boleh nombok. ya, Bahkan digaji saya Pak. Bahkan digaji Pak. Kalau mau minta gaji kita gaji. Ada yang nolak ya. Ada yang nggak mau digaji ya. Dokter Andri Hart nggak mau digaji. Pak Iman nggak mau. Kita kasih uang tanya nggak mau. Loh, ada yang nggak mau, Pak. Bulianti malah nombok. Ya sekarang dia minta uang jalan karena dia lagi busnya sepi dan kita tambah kerjanya tambah banyak. Akhirnya Bulianti bilang, iya Pak. Akhirnya kita gaji. Bu Erna kita gaji. hmm, Loh, kita tanggapan gaji Pak. Kita nggak nyuruh-nyuruh orang cuman kasih titit, suruh senjata titit doang Pak. Kita gaji. Santi Amer digaji. Malah saya bilang kasih mobil. Kita punya mobil Pak. Ya kan? Bahkan kalau misalnya nggak sewain mobilnya dibayarin. Duitnya yayasan nggak ada, saya yang bayar. Tapi sampai sekarang nggak dilakukan sama mereka. Kalau saya muter-muter, intinya saya tanya laporan keuangan mana nggak ada. Sudah, jadi intinya laporan keuangan, Pak. Jadi kalau misalnya mau saya nombok, ya saya tahu dari mana seberapa banyaknya kamu nombok kalau kamu tidak kasih laporan keuangan sama saya. Seberapa banyak saya harus kasih ke kamu, seberapa banyak harus ditoping lagi dananya di situ. Betul nggak? Laporan keuangannya saya nggak ada, gimana kita mau noping, Pak? Apanya yang mau ditombokin? Kita nggak tahu laporan keuangannya berapa. Ya, jadi intinya kita nggak ada ribut. Saya tidak ribut. Kalau bilang saya bonyok nombok sendiri, ya salah sendiri. Ya, Damar kasih. Kalau nggak mungkin nombok, Pak. Kalau nombok ya salah sendiri. Kita tanya butuh berapa. Saldonya juga banyak. Damar kasih. Kemudian pagi, Bu Cinta suruh jalan, dibayarin, nggak mau. Maksa dibayarin, Bu Cinta nggak boleh. Nggak mau, Pak. Oh, gimana coba? Ya jangan lu kalau nombok lu dibayarin nggak mau. Artinya memang mereka hatinya mereka melayani Bu Cinta, ya, yang melayani dengan sungguh-sungguh, yang dibayari nggak mau. Tapi kan kita jujur, kalau memang kita sendiri lagi mepet, ya jangan sok-sokan. Ini kan ada dana, dan kamu kan bukan buat foya-foya. Ya kerja enggak apa-apa, dibayarin. Pak Jimmy Sun dulu digaji. Apalagi dapur umum semua, Pak. Kita nggak nyuruh orang kerja terus senjata cuma titik doang, Pak.
Ya, Jadi sebenarnya pandangan seperti ini pandangan yang sebenarnya pandangan netral ya, bukan seperti yang dipercakapkan di Zoom ini ya. Jadi ada yang menganggap saya sebagai bunglon yang ingin menjadi kompor. Kemudian oh nggak apa-apa. Kan nanya boleh, nanya saya jawab. Tapi sebetulnya kemarin sudah saya jawab bolak-balik. Nanti hari Senin aja sebetulnya nanyanya, karena nanti kan kita sekalian lihat tuh aspek hukumnya di mana kalau kamu tidak kasih laporan keuangan, dan bahayanya buat saya dan yayasan yang lain di mana. Termasuk ketika menyingkirkan Pak Tobing gitu kan, mau disingkirkan, itu bahayanya di mana saya kasih tahu. Ya kan, makanya saya pertahankan Pak Tobing mati-matian kan. Kalau Anda tidak pertahankan Pak Tobing, kalau yayasan tidak pertahankan Pak Tobing, kalian akan dibilang kalian itu penjahat loh, mendukung kriminal DPO saya. Makanya Pak Tobing harus ada di sini supaya meyakinkan bahwa terkendali. Saya tidak mengendalikan. Ada Pak Tobing di situ sebagai purnawirawan TNI yang Pancasila. Itu sebagai simbol. Ya, ada Pak Pontoh di situ. 2 orang. Kalau 1 kan ngomongnya dibeli, kalau 2 kan nggak mungkin. Kan 2. Ya kan? 2 bekas pejabat jenderal semua. Itu tujuannya itu. Jadi saya pro Papua Merdeka, Pak. Kalau tidak ada Pak Tobing dan Pak Ponto, bahaya nggak Damari sama Damar Kasih? Bempernya ya mereka. Saya pro Papua Merdeka, ya. Saya ngomong belak-belakan ya. Saya ingin Papua Merdeka lepas dari Indonesia, dari Republik Indonesia. Nah, kan susah. Kalau nggak ada Pak Tobing, Pak Ponto susah. Apakah mereka mengerti? Itu nggak mengerti, Pak. Saya berpikir sudah jauh ke depan, Pak. Ya, saya berpikir sudah jauh ke depan, dan saya sudah memikirkan banyak hal. Saya tidak akan korbankan orang-orang yang bersama dengan saya. Nggak mungkin. Nggak mungkin saya suruh orang nggak ada duitnya, suruh-suruh begitu saja. Ya nggak mungkin. Yang ada adalah kayak karena kamu nggak kasih keluar uang, gimana kita? Karena kan sudah kita suruh, ya. Itu uang kasih uang jalan 2 juta, Ibu Lis sama Ibu Linda. Pegang. Coba kurang baik apa? Pak Santiamer direntalin mobil, terus ditulisin Galarua yang gede. Kurang baik apa, Pak? Kalau ngomong alasan duitnya nggak ada, wah. Orang Pak Suara mau bayarin kok. Bumantu mau bayarin kok. Yang penting mana? Ya kan, kita punya mobil 2, Pak. Ya, ambulans sama mobil sehat. Kita punya mobil 2. Coba. 6 malah kata Bumantu, malah ada 4 lagi. 4 lagi siap mobilnya Bumantu pribadi yang siap diperbantukan. Coba, artinya boleh dibawa Pak Santiamer 1 tuh. Tapi harus jelas dulu. Itu loh maksudnya. Boleh. jadi Tapi ada harus jelas. Kayak Damar kasih laporan keuangan. Damaris kasih laporan keuangan. Embun Pagi kasih laporan keuangan. Jelas ke kita. Ya, bukan kita satu-satu buka ke publik. Bukan, tapi ke kita. Ya, kita kan yang mau nanggung jawab duitnya, yang mau nombokin. Ya kamu butuhnya berapa? Kamu asal minta duit berapapun habis. Oh, sewa kantor 70 juta aja kita pusing. Damar kasih nggak ada yang sewa kantor. Damar kasih, Embun Pagi nggak ada yang sewa kantor. Kita pakai rumah Bumantu semua, gratis. Nah itu contoh ya. Sewa kantor sudah dibilangin jangan maksa, sewa sendiri udah dibayar. Ya sudah, kita diem. Nggak ribut. Yang penting sudah bawa sini. Ya sudah, ini pokoknya ada uang. Kita kasih uang di situ. Kita carikan dana. Kamu nggak bisa mengelola, kan salahmu sendiri. Kalau kamu kurang, kamu kasih ke kita. Masalahnya di mana? Kita tombokin. Kita nombokin. Jadi nggak usah memelas-memelas begitu, alay begitu. Nggak usah. Kita pasti nombokin. Ya, jangan ngomong enggak. Sudah saya buktikan. Kita pasti nombokin. Ya, 30% monetasi YouTube saya pun saya kasihkan ke sana. Ya. Jadi jangan buat alasan dah. Pokoknya laporan keuangan ya. Jadi jangan di framing juga ya, Pak Pindah, Saudara ya. Saya nggak pernah ribut ya. Saya tidak pernah menjelek-jelekan. Pokoknya saya cuma minta laporan saja. Simple. Ya, dan sebetulnya nggak perlu dibahas lagi. Saya nggak membahas itu. Saya lagi membahas kita framing ya. Bagaimana orang memutarbalikkan satu masalah di framing. Begitu Pak Pindah, cukup ya.
Oke, Pak. Pertanyaannya jangan yang diulang-ulang, sayanya menjelaskannya kan sudah ini. Pertanyaannya cari yang lebih berkualitas, Ah, Pak. mungkin begini Pak Paul ya, saya ingin mengatakan sesuatu. Seandainya ada orang yang mau join dengan Galarua, pandangan Pak Paul sendiri bagaimana? Apakah di hold dulu atau Boleh, Pak. Kalau Anda setuju dengan manajemennya mereka, bergabunglah. Tetapi kalau mau di sini, mau bergabung dengan saya, siapapun Anda mau bergabung dengan yayasan-yayasan yang kami punya dan bergabung dalam komunitas Joseph Paul Sang, harus kasih laporan keuangan. Harus bersedia diperiksa laporan keuangannya. Enggak bersedia, jangan di sini. Ya, jadi ya, nggak usah ribut, karena nanti buang waktu. karena saya melihat penggawa-penggawa mereka juga masih banyak ya. Nggak apa-apa, bagus dong. Iya. Loh, kalau Seolah-olah kalian percaya nggak apa-apa, dukung saja. Kenapa pusing? Kalau saya nggak mau nanti, soalnya kalau saya sudah dikasih tahu sama Jibril nanti seperti apa, hasilnya seperti apa. Kalau udah urusan laporan keuangan itu, jadi sebelum terjadi, saya stop dulu sebelum terjadi. Dan belum ada kemarahan, tidak ada kebencian. Jadi seharusnya mereka terima kasih, nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi ribut-ribut kan. Oke, ini tadi Pak Paul bilang Jibril. Jibril itu Gabriel atau Jibril Guahira, Pak Paul? Ya, Jibril jadi-jadian. Oh, berarti itu malaikat terang atau malaikat gelap gitu? Karena Ya, saya Jibril, pokoknya Jibril. Wahyu Jibril. saya merasa aneh juga dengan terminologi Jibril itu karena Ya nggak ada apa-apa, dua. terminologinya saya kan pakai Nabi ke-26. Kalau Nabi ke-26 kan nggak pakai Gabriel, pakainya Jibril. Kalau nggak ada nomornya, pakainya Gabriel. Kalau pakai nomor, pakainya Jibril. Itu ilmu tinggi, kamu nggak nangkep. Jadi bingung jadinya karena Itu ilmu kelas tinggi, kamu nggak nangkep. menurut penokohan di dalam agama tertentu, Jibril itu merupakan malaikat yang memberikan wahyu kepada tokoh besar ya di peradaban agama tertentu. Ya pokoknya Jibril itu kalau nabinya dinomorin pakai Jibril, kalau nabinya nggak pakai nomornya pakai Gabriel. Jibril ini bawahannya Tuhan Yesus atau Yehova Sefaot atau bagaimana? Jibril itu tukang es itu loh Pak, di sebelah rumah saya itu dulu. Oh, berarti ini wahyu ini bukan wahyu yang valid ya menurut valid. Ya, wahyunya silit. Nggak boleh ngomong jorok tahun 2024. Ya, orang silit jorok ya. Wahyunya bukan valid tapi silit Pak. Wahyu silit orang Pak. bingung masuk Zoom. Terima kasih. Kenapa Pak Andi? Orang bingung masuk Zoom, ya bingung lah. Bingung, nggak usah bingung-bingung. Pokoknya kita lagi cerita, ya. Pak, ini ya, saya sebenarnya bosan menjawabnya ya, menjawab bolak-balik. Ya orang, ini contoh bagus, ini contoh bagus ya. Ini framing nih, nah, tadi kan si Pak Bida yang tadi pertanyaan tadi kan tuh framing. Seakan-akan ada pertikaian, ada ribut. Enggak ada ribut ya, saya nggak ribut ya. Saya pun ngomongnya dengan Pak, kalau begitu kita Pak jangan di YouTube saya lagi, simple. Lalu yang membuat ribut apa? Kenapa jadi kejang-kejang semua? Saya ngomong kurang baik apa-apa, kalau gitu jangan di sini lagi Pak. Ada nggak saya maki-maki mereka ini sekarang di YouTube? Setiap hari nih maki-maki. Kalian lihat nggak saya maki-maki mereka? Kalau di meeting ya kita bertengkar boleh-boleh saja di meeting. Karena di meeting kan kita mencapai pencapaian ngotot-ngototannya boleh kalau di meeting. Tapi yang penting kita bisanya saya maunya baik-baik Pak. Ya kan? Jadi kalau kita meeting, timnya namanya tim kita bertengkar. Kalau nggak bertengkar gimana? Kita kan kotot dengan prinsipnya kita. Tapi kalau sudah oke, kalau gitu nggak ketemu ya kita bisa baik-baik. Nggak usah ribut. Jadi kan kamu nggak cocok sama saya. Ya jangan diikutin, ya. Dan ini kan YouTube-nya saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Cuma kalau kejadian kayak sama Yusuf Tewu, ya kan? Bukan, ini namanya framing ya. Inilah framing yang dilakukan oleh orang-orang kepada Israel. Sama persis ya, framing ya. Sama persis nih ya. Diputar balik ya. Israel nggak ada apa-apa, saudara. Di framing.
Itu adalah sebuah framing ya dari orang-orang. Nah, ketika orang mulai memframing, Anda mau ikutin framingnya itu, terutama orang Kristen ya. Orang Kristen itu di Indonesia kemudian mau mendengar di framing ya. Oh iya ya, iya ya. Kalau saya sejak 2015, saya nggak mau di framing orang, saudara. Ya itulah framing. Dulu saya ya, waktu masuk Eropa pertama kali, ceritanya saya kan ditolong sama satu orang untuk ke lawyer ini ya, ke Recht di Jerman itu ya, untuk mengajukan asilum. Kemudian entah kenapa katanya, oke dia jadi musuhin saya. Saya juga nggak tahu dia musuhin saya. Orang kita jarang ketemu. Terus dia cerita kemana-mana, lalu temennya itu nomor saya. Apa sudah ketemu nih orang ini katanya begini-begini loh. Loh, saya ketemu kemarin baik-baik saja. Terakhir kapan? Ya 3 bulan yang lalu. Oh nggak baik-baik saja Pak Paul. Begini nih. Ya sudah, tak telepon orangnya langsung. Ketemu yuk. Nah, ketemu ngopi. Emang kamu ada masalah sama saya? Nggak ada. Loh, katanya ada orang ngomong kamu ada masalah loh sama saya. Oh nggak ada. 2 ya kan, sekali kan. Terus tiba-tiba seminggu kemudian orang ini, apa sudah pemberesan? Nggak ada yang perlu diberesin. Saya sudah telepon, udah ketemu, katanya nggak ada masalah. Barusan orangnya telepon nih, di screenshot ini ya, omongannya dia, ya kan. Tak sampaikan lagi, tak forward katanya. Kamu gimana? Kemarin ketemu katanya nggak ada masalah. Enggak lah, mungkin dia salah paham kali. Enggak, saya nggak ada masalah. Tapi dari situ saya ngerti dia sebenarnya ada masalah. Sebetulnya nggak apa-apa lo bilang aja kalau ada masalah. Mungkin ada sesuatu, kasih tahu saya salah di mana. Mungkin memang saya salah, saya harus minta maaf sama kamu. Kalau kamu nggak kasih tahu saya salahnya di mana, saya nggak berubah lo nanti lo. Saya akan tetap seperti ini lo kalau kamu nggak kasih tahu. 2 kali ya, nggak ada masalah. Ketiga kali saudara ya, saya digituin lagi saudara ya. Nah, ketika ini saya langsung tahu. Saya bilang, Ibu, saya nggak mau lo begini lo. Tapi kan begini, Pak Paul bikin saya malu. Karena dia yang kenalin saya sama orang ini. Sebentar. Yang ketiga ya, saya datangin lagi ya. Dia masih bilang nggak ada masalah. Kemudian, keempat kali dia mendesak saya, hari ini juga Pak Paul tolong. Kok sampai dia nangis-nangis ya. Akhirnya saya bilang, ini yang keempat, saya belum pernah melakukan ini karena saya respect sama kamu, tapi setelah ini saya tidak hutang budi dengan kamu. Saya tegas sama dia ya, setelah ini saya nggak hutang budi sama kamu. Saya keempat kali saya ngomong, ya kamu harus kasih tahu saya, ya taksi semuanya, terus baru tuh dia cerita panjang lebar tuh, ya kan. Setelah yang keempat ini, saya bilang, saya jelaskan, ya masalahnya di mana. Dalam hati saya sebenarnya kalau mau tak ungkit, saya yang punya masalah dengan kamu, tapi saya ikhlas. Ya, kamu yang bikin masalah dengan saya, ya, yang kamu cari-cari masalah sama saya, malah kamu cerita ngewer-ngewer kemana-mana. Nah, itulah di framing ya, saudara ya. Kalau saya nggak mau di framing, kalau saya tidak bersalah, saya tidak akan minta maaf sampai kamu kasih tahu saya salahnya di mana. Kalau kamu tidak kasih tahu saya salah di mana, lalu kamu keluar itu, buat saya itu framing. Nah itu yang terjadi, itulah framing, saudara ya. Framing terhadap Israel juga begitu. Ya, kalau Israel menang perang, maka dibilang penjahat perang, saudara ya. Kalau Israel kalah perang, katanya, wah itu dilaknat sama Allah SWT. Ini kan kupluk, saudara ya kan, logika kupluk, ya kan. Nah itu yang terjadi. Ya, itulah logika kupluk orang-orang pada umumnya. Nah masalahnya gereja pun sama, ya ikut mau di framing. Nah, dalam buku Khilafah terakhir ini, ya, sebenarnya dulu udah pernah saya sajikan, tapi kita bikin lagi, saudara ya, yaitu sejarah Timur Tengah, ya, yang kemudian terlupakan, saudara ya. Ya, sekali lagi kalau mau pesan buku ini, Anda boleh pesan dulu, ya, nomornya ke Hagios International Bible College ya, +31 6111 58410. Anda boleh pesan dulu, nanti saya akan minta entah dari Damaris atau Damar Kasih untuk cetakan bukunya ya. Tapi harus saya rapikan dulu malam ini, saya rapikan semuanya. Nanti cetak itu paling cuma sebentar, saudara ya. Paling cuma 2 minggu. Tapi Anda bisa pesan dulu, kalau misalnya ini ke 61115840. Ya, harganya murah, saudara ya. Harganya dulu saya jual hanya 80.000 dulu ya. Karena saya ada di Indonesia ya.
Tetapi nanti kita sama ongkos kirim. Jadi kirimnya harganya 100.000 per buku ya saudara ya. 100.000 rupiah satu buku ya. 100.000 rupiah satu buku, ukurannya B5 setengah A4 ya. Ya ukurannya sekian ya saudara. Karena hurufnya sebenarnya udah besar-besar ya. Hurufnya udah besar-besar. Ya, hurufnya cukup besar ya saudara ya, nggak kecil-kecil ya. Ya, ukurannya ukuran A4. A4 dibagi 2 atau ukuran D5 ya, setengah kuarto ya. Ya, itu ya keterangannya kalau Anda mau pesan bukunya ya. Cukup kenceng ya, penjualnya cukup kenceng ya. Kemarin itu sampai 100 lebih, hampir 200 katanya ya. Ini yang pesan baru ini harganya 100.000 rupiah saudara ya. 100.000 rupiah. Ya, ongkos kirimnya itu 20.000, jadi 100.000 saja Anda bayarnya. Kalau Anda mau ngasih 500.000 nggak apa-apa. Tapi ini harganya 100.000 ya. Nanti Anda bisa pesan, nanti biar di ini ya. Saudara, 50% penjualan buku ini ya saya kasihkan untuk ini ya saudara ya, untuk pekabaran Injil 50%-nya. Jadi uangnya bukan masuk saya semua. Karena setahu saya modalnya ini hanya sekitar dulu saya waktu cetak pertama kali modalnya hanya sekitar 30.000 ya kalau nggak salah ya saudara ya. Saya lupa ya, tapi sekarang saya nggak tahu ya. Sekarang saya nggak tahu, makanya saya ancar-ancar aja. Pokoknya 100.000 rupiah sama ongkos kirim. Separuh dari penjualan buku ini saya kasihkan ke ini ya, ke yayasan-yayasan kita. Nanti kita bagi lagi. Nanti siapa yang pegang ya itu nanti, kalau nanti siapa yayasan yang pegang ya itu buat dia gitu ya. Yayasan mana yang pegang ya berarti separuh keuntungannya saya dapat 50%, yayasan yang pegang itu nanti 50%. Begitu ya saudara ya. Ini janjian saya ngomong di depan ya, bahwa uang ini nggak masuk saya semua, dan jangan dibilang nanti saya buat semua profit oriented, enggak ya. Itu ya. Oke saudara. Nah ini ya. Saudara, saya nggak akan panjang-panjang ya, detail-detail kemana-mana, tapi kita langsung ke sini dulu saudara ya. Kalau Anda baca di dalam